Kelompok kami ingin membuat sebuah karya 3 dimensi dengan menggunakan kertas kokoro. Nah, kami membuat bento box yang di dalamnya ada beberapa makanan. Salah satunya sushi, lalu juga ada ayam, lalu juga ada sayur-sayuran seperti rumput laut, dan ada beberapa lagi lainnya. Ini dia cara pembuatannya. Untuk membuatnya, teman-teman memerlukan kokoro dan juga isi lem tembak. Lalu teman-teman memerlukan beberapa alat seperti lem tembak, gunting, penggaris, dan juga pensil. Nah, untuk step pertama, kami akan membuat sushi terlebih dahulu. Sushi ini dibagi lagi menjadi beberapa step pembuatan. Tapi awalnya kita akan membuat dulu bagian tengahnya yang berwarna coklat itu. Kami langsung ambil kokoro berwarna coklat yang panjang dan kita gulung-gulung. Nah, ini cukup 1 lembar aja ya teman-teman. Dan jadilah seperti ini. Lalu beralih ke step selanjutnya, kita akan membuat bagian sayur-sayurnya ini yang berwarna hijau tua. Kita ambil kokoro berwarna hijau tua dan kita potong, kita lipat menjadi 2 lapis kayak gini sepanjang jari manis, lalu kita gunting. Dan jadilah seperti ini. Lanjut ke step selanjutnya, kita akan bikin bagian telur kuningnya ini. Nah, kita ambil kokoro berwarna kuning yang panjang, lalu kita gulung-gulung sekitar 1/3 dari kokoro itu, lalu kita gunting. Dan jadilah kayak gini. Kita bikin sebanyak 2 biji. Nah, sekarang kita udah punya 4 komponen, 1 daging sushinya, 1 sayur sushinya, dan juga 2 butir telur. Nah, selanjutnya kita bakal tempel-tempelin nih. Nah, pertama-tama kita tempelin daging sushinya dengan sayur sushinya. Pertama kita lem dulu sayurnya dan kita lapisi ke sekeliling daging sushinya. Lalu kita lanjut untuk menempelkan daging sushinya dengan telur. Nah, di sini kami mengelem telurnya dan kita tempelkan ke dalam daging sushinya. Lalu hal yang sama juga dilakukan kepada telur satunya lagi. Kita lem telurnya dan kita tempelkan ke sushinya. Dan jadilah seperti ini. Selanjutnya, kita akan menambahkan layer nasinya. Nah, di sini kita menggunakan kokoro berwarna putih 2 lembar dan kita lem, kita gulung-gulung sampai habis. Dan selesai 1 lembar kokoro, kita lem terlebih dahulu biar dia merekat. Dan kita lanjut lagi ke ronde kedua, yaitu kita gulung-gulung kokoro kedua. Dan nasi akhirnya udah hampir selesai. Kita lanjut dengan mengelem nasinya itu biar merekat. Sebelum kita lem, kita tarik-tarik dulu biar dia itu lebih padat dan gak gampang hancur atau goyang-goyang keluar masuk. Dan jadilah seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke step terakhir untuk pembuatan sushi ini, yaitu melapisi sushi ini dengan menggunakan rumput laut atau kokoro berwarna coklat atau abu-abu tua. Di sini kita lem terlebih dahulu, lalu kita tempel dan baru kita gulung. Di sini 1 lembar kokoro udah habis teman-teman. Di sini teman-teman bebas pengen lapisin 1 lembar lagi atau enggak. Ini sesuai selera teman-teman aja. Teman-teman suka nggak makan sushi yang tebal rumput lautnya? Nah, di sini kita nggak ngelapisin lagi teman-teman. Kita cuma cukup pakai 1 lembar aja. Dan teman-teman jangan lupa ditarik-tarik dulu biar dia lebih padat, lalu baru dilem ya. Dan jadilah seperti ini. Lalu kita ulangin lagi step itu 3 kali lagi dan akhirnya kita punya 4 sushi. Oke, beralih dari pembuatan sushi, kita akan membuat yang namanya kamaboko. Nah, kamaboko ini kita buat menggunakan kokoro berwarna merah tomat dan juga kokoro berwarna krem. Nah, kita buat kedua warna kokoro ini tuh sehadap ke arah yang sama, bukan punggung-punggungan. Dan kita gulung seperti biasa, di mana bagian halus di dalam dan bagian bergelombang menghadap ke luar. Kita buat seperti ini. Lalu setelah gulungan habis, pasti ada salah satu warna yang panjang. Nah, kita potong aja tuh warna yang panjang. Dan jangan lupa, ntar kita lem biar dia nggak bisa dibuka lagi. Dan jadilah seperti ini. Lalu ulangi proses yang sama untuk pembuatan kamaboko ini sehingga kita punya 2 kamaboko dan juga 4 sushi. Kita lanjut untuk membuat makanan berikutnya. Kita bakal bikin jamur.
Nah, untuk membuat jamur ini, pertama kita ngambil kokoro warna krem dan kita belah menjadi setengah-setengah kayak gini. Setelah kita potong, lalu kita gulung-gulung kayak biasa. Dan jadilah seperti ini. Lalu, buat satu jamur lagi sehingga kita punya 2 kepala jamur. Selanjutnya, kita bakal bikin batang jamurnya. Nah, untuk membuat batang jamurnya ini, kita memerlukan 1 lembar kokoro berwarna krem yang kita belah secara vertikal dan kita belah secara horizontal menjadi 4 bagian. Lalu, kita ambil 2 bagian. Nah, bagian ini secara bergantian kita lem. Pertama-tama kita lem dulu ujungnya di mana kita ketemu dan buat seperti ini. Lalu kita lipat secara bergantian yang kanan kiri sehingga menjadi per. Setelah habis, lalu kita lem agar mereka merekat dan tidak terbuka-buka. Jangan lupa potong bagian yang berlebih ya. Nah, setelah jadi, kita belah mereka menjadi 2 dan jadilah 2 buah per yang sekaligus menjadi tangkai dari jamurnya. Jangan lupa ya, setelah selesai kita lem dulu biar ujungnya nggak kebuka-buka lagi. Selanjutnya, kembali lagi ke kepala jamur. Sekarang kita akan membentuk kepala jamur ini agar sedikit menonjol seperti jamur sungguhan. Dengan cara mendorong-dorong dengan jari kita agar dia menciptakan sebuah lengkungan. Lalu lakukan hal yang sama kepada kepala jamur satunya lagi. Supaya ukuran jamurnya keduanya sama, kita menggunakan jamur pertama sebagai cetakan untuk membuat jamur kedua. Selanjutnya, setelah kita membentuk kepala jamurnya, sekarang kita akan mengelem bagian dalamnya. Nah, hal ini diperlukan agar nanti ukuran kepala jamurnya tidak berubah-ubah lagi atau tidak menjadi gepeng kembali. Lalu, lakukan hal yang sama kepada kepala jamur satunya lagi. Dan selanjutnya, sekaligus mencetak dan mempertahankan bentuk jamur, kita taruh tangkai jamurnya di tempat lem tembak yang masih basah agar mereka berdua menempel. Lakukan hal yang sama kepada jamur satunya lagi. Akhirnya, jamur pun telah jadi. Lalu kita beralih ke makanan selanjutnya, yaitu adalah rumput laut dan juga sayur-sayurannya. Pertama-tama, kami mengambil kokoro berwarna hijau muda yang berukuran A4. Lalu kami potong menjadi 4 bidang berukuran 5 x 5 cm. Lalu, keempat bidang tersebut kita gulung-gulung seperti ini. Lalu kita lem dan lakukan ini ke seluruh bidangnya. Setelah menggulung dan mengelem keempat bidang tersebut, selanjutnya kita akan mengambil kokoro panjang berwarna hijau tua dan kita belah menjadi 2 di tengahnya secara vertikal. Nah, untuk saat ini kita hanya memerlukan salah satu bagian dari kokoro berwarna hijau tua tersebut. Tapi satu kokoronya lagi nanti akan kepakai di akhir-akhir. Selanjutnya kita akan kembali lagi ke gulungan hijau muda. Nah, gulungan-gulungan hijau muda ini kita pepetkan menjadi satu bagian, lalu kita ikat menggunakan kokoro berwarna hijau tua secara menyimpul seperti ini. Sebelum diikat, teman-teman bisa menempelkan dulu scroll yang warna hijau mudanya ini agar nanti dia tidak bergerak-bergerak saat sudah diikat. Selanjutnya, setelah berhasil menempelkan gulungan-gulungan hijau muda ini, kita akan menggulung gulungan-gulungan hijau ini dengan menggunakan gulungan berwarna hijau tua agar dia menggulung-gulung dan menjadi sebuah satu gulungan. Untuk gulungannya itu bebas teman-teman dikreasikan, tapi saya di sini menggulungnya membuatnya menjadi gulungan seperti X tersebut.
Selanjutnya, kita akan memberikan lem kepada gulungan hijau tua agar gulungan hijau tua tetap menggulung gulungan-gulungan hijau berwarna hijau muda. Dan akhirnya gulungan-gulungan hijau muda kita yang digulung oleh gulungan hijau tua jadi. Lalu kita lanjut ke makanan terakhir, yaitu adalah ebi furai. Nah, untuk membuat ebi furai ini kami menggunakan kokoro berwarna kuning yang kami gulung-gulung seperti ini. Nah, bagian ini akan menjadi kepalanya ebi furai ini, atau bagian ke depannya kayak roket gitu. Di sini kami menggunakan 2 lembar kokoro panjang berwarna kuning agar hasilnya lebih besar. Setelah selesai menggulung, tidak lupa kita tarik-tarik biar dia lebih padat dan kita lem agar dia tidak bisa terbuka lagi. Lalu selanjutnya kita buat lagi gulungan satu lagi untuk bagian buntutnya. Lalu setelah selesai, nggak lupa kita tarik-tarik biar padat dan kita lem. Akhirnya kita punya 2 bulatan yang sama besarnya. Lalu kita lanjut untuk membentuk lonjongannya. Yang pertama kita lonjongin sedikit aja, dan untuk bulatan yang kedua kita lonjongin biar dia kayak buntut beneran. Kita buat dia bengkok gitu. Lalu untuk membuat ekornya kita mengambil A4 kokoro berwarna oranye dan kita bentuk seperti ekor gitu. Balik lagi ke gulungan warna kuningnya menjadi ekor dan badan. Nah, di sini itu kita lem bagian dalamnya supaya dia nggak berubah-berubah bentuk, terutama yang lonjong ini karena dia rawan. Dan selanjutnya kita lem mereka berdua menjadi satu kesatuan. Lalu selanjutnya ekor ebi furainya yang tadi kita habis gunting-gunting dari kertas kokoro A4 kita tempelin ke ebi furai yang gulungan-gulungan kertas panjang. Lalu kita ambil setengah bagian dari kertas kokoro berwarna hitam dan kita gulung-gulung ke ebi furainya ini biar nanti kayak ada outline hitamnya gitu, kayak rumput laut gitu. Gunting, lem, dan ebi furai kita udah jadi. Step terakhir adalah membuat bento boxnya. Nah, untuk membuat boxnya itu kita ambil kokoro A4 berwarna coklat dan juga kokoro coklat yang panjang-panjang. Dan kita buat menjadi seperti ini. Pertama-tama kita bikin pagarnya terlebih dahulu. Kita tempelkan 2 kokoro bagian datarnya seperti ini. Lalu kita melanjutkannya dengan menempelkan kokoro panjang ke kokoro A4. Dan hasil dari produk kami adalah seperti ini. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan.